Semangat pagi kembali teman-teman ya. Biasa saya akan melanjutkan materi berikutnya ya terkait dengan metode praktis menyusun laporan penelitian ilmiah ya. Yang sebagaimana sudah saya sampaikan pada materi bagian sebelumnya. Nah, kali ini saya ingin memberikan informasi tentang bagaimana kita membuat desain penelitian, dan ini biasanya dimulai dari bab 3 ya. Ini bagian yang ke-6 ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa tetap mengikuti, terutama adik-adik mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Kira-kira ya setidaknya seperti yang saya sampaikan lah, tentu lebih sistematik lebih bagus ya. Mudah-mudahan ini membantu saja kepada teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir. Biasa ya, jangan lupa subscribe. Nah, di bab 3 biasanya 31 itu membahas di 31 desain penelitian ya. Nah, seperti itu kira-kira pengertiannya menurut Schlein ya. Hanya setelah nanti Anda mendeskripsikan di bagian awal tentang desain penelitian, saya lebih menekankan setelah mendeskripsikan secara narasi, Anda buat gambar desainnya ya. Karena dengan gambar desain kita akan lebih fokus bahwa penelitian itu dimulai dari mana, step-stepnya seperti apa, kemudian tentu terakhir sampai dengan kesimpulan ya. Nah, ini kira-kira contohnya ya. Jadi dari studi pendahuluan dulu, sebelum kita menentukan tema, kan kita harus menentukan studi pendahuluan dulu lah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita mengidentifikasi rumusan masalah sebagaimana kemarin saya sampaikan, muncul kerangka pemikiran dan seterusnya. Ini nggak saya baca satu persatu, ya, karena waktunya nggak usah lama-lama ya. Intinya dari desain, gambar desain ini sudah bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua. Nah, dari sini misalnya prosesnya yang agak berulang kali bolak-balik adalah pada saat kita sudah mengoperasionalkan variabel kita. Nah, di operasional variabel ini intinya kita harus melakukan dulu supaya data yang kita peroleh itu valid dan reliable ya. Nah, kadang-kadang di proses ini teman-teman memasukkan uji normalitas ya. Jangan, normalitas nanti kalau sudah analisis data. Jadi pada saat awal teman-teman adalah melakukan melakukan operasional, artinya pra penelitian, ngambil sampel misalnya 30 ya. Nah, dari 30 nih kita uji dulu. Nah, di situ ada T dan Y ya. Kalau misalnya tidak valid, kita kembali lagi ke lapangan. Tapi kalau memang sudah valid, nah, baru kita mulai pengumpulan data. Semua ya, setelah dari 30 mulai pengumpulan data. Nah, setelah data sesuai dengan berapa sampel, jumlah sampel yang ditetapkan oleh peneliti, maka baru di situ ada uji normalitas dari hasil data tadi. Ya. Misalnya di situ saya contohkan 113, misalnya di atas 100 lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau proses itu sudah selesai, baru kita menganalisis data sampai dengan kesimpulan. Artinya kesimpulan itu ya selesai penelitian kita. Nah, itu teman-teman pentingnya desain ya. Jadi sekali lagi saya menyarankan selain ditulis secara narasi deskriptif, maka buat gambar, karena dari membaca gambar ini mengingatkan kepada kita sendiri proses mana kira-kira yang kita belum selesai misalnya kan. Ya, dari proses itu baru kalau sudah oke ya kita lanjut. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi pada desain penelitian ini saya menyarankan agar teman-teman membuat desain secara benar ya.
Nah, kemudian juga tidak ketinggalan setelah desain, kita biasanya menyusun jadwal, bla 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 bla. Di sini kadang-kadang teman-teman mahasiswa menyusun jadwal, rencananya itu hanya sampai pada seminar proposal. Ya, jangan. Jadi kita kan punya rencana ya, yang segala kita punya tujuan tuh kita punya rencana. Maka buat jadwal penelitian itu sampai dengan selesai, sampai dengan sidang skripsi. Dibuat saja, setelah nanti tidak berhasil, kita review lagi, kita perbarui lagi. Nah, jangan lupa setiap kita membuat tabel, maka di bawah tabel harus ditulis sumber. Kalau sumber ini misalnya kita yang buat, ya sumber titik 2 penulis 2023 umpamanya. Tapi kalau misalnya sumber itu diambil dari orang lain, ya kita tulis supaya tidak plagiat ya. Tapi kalau jadwal kan tidak mungkin kita mengambil dari orang lain. Biasanya di kutipan teori atau pendapat, nah itu memang harus dari orang lain supaya tidak plagiat. Oke ya, di jadwal. Nah, kemudian setelah desain, kemudian jadwal. Nah, di bab 3 sub 33 itu biasanya di sana ada definisi operasional. Ya. Apa itu definisi operasional? Ya, definisi operasional itu adalah maksudnya adalah definisi variabel yang akan kita teliti. Saya baca kadang-kadang Anda menulis definisi operasional itu membuat definisi lagi, mengutip definisi lagi yang sudah kita kutip di bab 2 mamanya. Jangan, itu tidak begitu. Jadi yang dimaksud definisi operasional adalah merupakan sintesa ya atau simpulan peneliti pada saat Anda mengutip definisi di bab 2. Di bab 2 misalnya Anda mengutip definisi budaya kerja. Di sana ambil 3 pakar. Nah, kemudian setelah mendefinisikan mengutip definisi dari 3 pakar, peneliti menyimpulkan kan berdasarkan teori pakar bla bla sebagaimana di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud budaya kerja adalah bla 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 ya, bla 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 ya, maksudnya supaya singkat waktu. Nah, itulah yang dipakai untuk definisi operasional. Jadi Anda mengoperasionalkan apa yang Anda definisikan itu ya. Ini jangan salah. Ya saya lihat kadang-kadang kok jadi ngutip lagi di bab 2, ngapain ngutip lagi? Maksudnya itu kalaupun mengutip sintesanya, simpulan Anda, simpulan peneliti. Nah, jadi namanya juga operasional variabel ya. Maka bagaimana kita mengoperasikan ya, pada saat kita terjun ke lapangan atau mengambil data. Nah, tentu data berdasarkan dimensi dan indikator-indikator. Nah, jadi nanti indikator ini bisa Anda sesuaikan di lapangan. Katakanlah misalnya menurut teori indikatornya cuma ada 9. Kan nanti pada saat operasi ke lapangan tentu ini menjadi dasar pembuatan kuesioner kan, atau wawancara atau penyebaran kuesioner, tapi itu bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan, artinya satu indikator itu bisa di-split atau dipecah, sehingga yang tadinya menurut teori hanya 9 atau 5, nah misalnya indikatornya, itu kita bisa pecah sehingga menjadi lebih banyak, supaya apa? Supaya nanti pada saat uji validitas reliabilitas secara menyeluruh di bab 4, maka tidak ada yang tidak valid, tidak ada yang tidak reliable. Kalau misalnya di atas 10 semua misalnya ya, kira-kira seperti itu maknanya. Oke, berikutnya populasi sampel dan teknik sampling ya. 34. Tadi definisi operasional biasanya tadi ya saya tambahkan yang di atas tadi definisi operasional yang tadi saya sampaikan indikator-indikator kemudian bisa disesuaikan dan dipecah nanti di lapangan itu dibuat dalam bentuk tabel biasanya ya, tabel ya, kebetulan nggak saya contohkan ya. Dibuat dalam bentuk tabel. Itu nanti pesan saya untuk hal-hal bagaimana kita membuat operasional variabel
Dan tabel itu biasanya dikasih judul instrumen penelitian ya, instrumen penelitian. Ya, ini terlewat mungkin nggak saya buat di slide ya. Baik, kemudian kita ke populasi sampel dan teknik sampling. Nah, populasi itu ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Nah, yang tak terbatas itu supaya kita harus berapa ngambil sampelnya, teman-teman melihat di lampiran buku metodologi di belakang itu biasanya ada tabel yang dilampirkan oleh penyusun atau penyusun buku ya. Itu biasanya ada, lihat tabel saja. Kalau populasi tidak terhingga itu biasanya berapa sampel yang harus kita ambil ya. Jadi masalahnya kan populasi ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Nah, yang tidak terbatas ini biasanya untuk penelitian-penelitian yang menyangkut masyarakat banyak dan kita misalnya meneliti pada katakanlah pelayanan atau pengunjung di supermarket atau apa. Nah, itu memang biasanya pakai yang tidak terbatas ya, atau mungkin populasi jenuh. Nah, berikutnya sampel adalah merupakan bagian, sampel itu adalah bagian dari populasi. Kalau tadi di depan ada sampel tidak terbatas, katakanlah walaupun terbatas, misalnya jumlah penduduk 1000, kan kita tidak, dengan keterbatasan waktu, kayaknya tidak mungkin kita mengambil populasi sama dengan sampel. Ya, artinya kalau populasi 1000, maka kita tidak hanya dengan keterbatasan waktu kita tidak mungkin sampel sama populasi sama dengan sampel, tapi harus mengambil dengan ketentuan tertentu. Nah, untuk menentukan sampel yang terbatas, ya, itu biasanya menggunakan rumus Slovin. Tetapi kalau sampelnya tidak terbatas, yaitu biasanya mengambil sampel jenuh. Artinya kalau misalnya kita dengan yang terbatas terus kita membatasi 100, ya sudah 100 itu yang akan kita olah, kan seperti itu. Nah, ini biasanya tadi kalau yang tidak terbatas itu sebagai sampel jenuh itu seperti kita meneliti pada misalnya kepuasan pelanggan di supermarket apa. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya menggunakan sampel jenuh ya, tidak menggunakan rumus Slovin. Kalau yang tadi misalnya populasi sebanyak 1000 dengan keterbatasan kita tidak mungkin kita 1000 orang kita ambil semua, maka kita menggunakan rumus Slovin biasanya. Oke, begitu ya tentang populasi sampel. Nah, kemudian cara pengumpulannya, sampel itu adalah bisa interview, bisa kuesioner, bisa observasi, bisa gabungan ketiganya ya. Jadi boleh kita melakukan gabungan ketiganya. Nah, kemudian itu pengumpulannya. Kemudian kalau tentang bagaimana pengumpulan data penelitian ya, karena kita juga harus memahami dulu datanya data apa ya, karena ada data primer, ada data sekunder ya. Jadi biasanya yang kita lakukan untuk analisis itu adalah hasil dari data primer yang kita peroleh misalnya tadi dengan wawancara atau dengan kuesioner ya. Sedangkan kalau data sekunder itu biasanya data yang kita peroleh tidak secara langsung, berarti mungkin kita mengambil dari sumber lain ya. Sumber lain itu adalah bisa dari pemerintah, kemudian wawancara mendalam, angket maupun dokumentasi ya. Nah, sekarang dengan teknologi yang baru ini justru teman-teman menggunakan bagaimana dengan online ya. Kalau dengan online tingkat kepercayaannya mungkin apa bisa dipercaya, jangan-jangan misinya asal-asalan kan gitu. Nah, harapan saya nih, saya menyarankan saja sekalipun fasilitas online itu dibolehkan,
lebih bagus kalau Anda datang ke lapangan, ke objek ya gitu, melakukan pengambilan data, pengumpulan data tersebut. Ya, ya itu tadi. Ini jadi kalau pihak lain itu terutama pihak objek penelitian ya, kalau bisa bukan berarti orang lain, asal orang lain. Ya, ini sudah saya sampaikan, sumbernya bisa dari, kalau sekunder itu bisa dari kepustakaan, pemerintah, swasta. Saran saya pihak internal objek penelitian ya, lebih valid. Oke, itu teman-teman ya yang saya sampaikan terkait dengan desain penelitian dan teknik pengumpulan data. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit bisa menambah informasi atau cara-cara Anda menyusun hasil atau laporan hasil penelitian. Sampai ketemu di bagian berikutnya, bagian ke-7. Semoga bermanfaat dan silakan kalau ada hal yang tidak paham, mungkin belum paham, hubungi kami baik kontak person melalui telepon langsung atau dengan WhatsApp. Terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.